Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febiska Intan Tutu Arima dengan NIM 18442011030. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Analisis Statistik Multivariat dengan judul Analisis pengelompokan kabupaten kota di Jawa Timur berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kedelai pada tahun 2019. Yang akan saya bahas yaitu Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Tinjauan Pustaka, Bab 3 Metode Penelitian, Bab 4 Hasil dan Pembahasan, dan Bab 5 Penutup. Yang pertama yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Kedelai adalah suatu komoditi pangan utama setelah padi dan jagung. Kebutuhan kedelai di Indonesia sangat besar, seiring dengan kebutuhan industri pengolahan makanan seperti tempe dan tahu. Hampir semua masyarakat Indonesia pernah mengkonsumsi makanan berbahan dasar kedelai seperti tahu, tempe, kecap, atau susu kedelai. Konsumsi nasional kedelai diperkirakan 2,4 juta ton per tahun, dengan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Provinsi Jawa Timur sendiri merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mendominasi produksi kedelai secara nasional hingga mencapai 30%, sehingga kontribusi Jawa Timur terhadap penyediaan kedelai lokal cukup besar jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Tidak hanya itu saja, Provinsi Jawa Timur juga menjadi salah satu provinsi yang berusaha keras untuk tidak impor kedelai, karena pengeluaran dari hasil impor tersebut dapat mengakibatkan beberapa daerah penghasil kedelai yang ada di Jawa Timur dapat terhambat dalam memasok kebutuhan. Adapun pada penelitian sebelumnya, yaitu tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kedelai di Provinsi Jawa Timur, dengan metode regresi semi-parametric spline telah diperoleh hasil analisis yang didapatkan yaitu variabel luas panen kedelai, alokasi pupuk bersubsidi, dan ketinggian rata-rata dari permukaan laut merupakan variabel yang memberikan pengaruh signifikan terhadap produksi kedelai, dengan nilai koefisien determinasi yang dihasilkan dari model regresi semi-parametric spline sebesar 98,2%. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana hasil pengelompokan dan karakteristik kabupaten dan kota di Jawa Timur berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksi kedelai di Jawa Timur pada tahun 2019 dengan menggunakan analisis cluster hierarchy. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hasil pengelompokan dan karakteristik kabupaten dan kota berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksi kedelai di Jawa Timur pada tahun 2019 dengan menggunakan analisis cluster hierarchy. Manfaat penelitian. Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperoleh informasi kabupaten atau kota mana saja di Jawa Timur yang memproduksi kedelai dan memiliki potensi untuk memproduksi kedelai. Yang kedua yaitu dapat memberikan informasi kepada pemerintah Jawa Timur daerah mana saja yang perlu dikembangkan secara optimal dalam memproduksi kedelai. Selanjutnya yaitu batasan penelitian. Batasan pada penelitian ini yaitu jumlah kabupaten kota yang digunakan sebanyak 30 kabupaten kota dari 38 kabupaten kota. Variabel yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik BPS dan Dinas Pertanian Jawa Timur tahun 2019. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka, yang meliputi distribusi multivariat normal, analisis faktor, analisis cluster hierarchy, dan kedelai. Yang pertama yaitu distribusi multivariat normal. Analisis multivariat adalah metode-metode statistik yang mengolah beberapa pengukuran menyangkut individu atau objek sekaligus. Jadi, analisis multivariat merupakan perluasan dari analisis univariat dan bivariat. Pemeriksaan distribusi multivariat normal dapat dilakukan dengan cara membuat plot. Selanjutnya yaitu analisis faktor. Analisis faktor adalah suatu analisis statistika yang bertujuan untuk mereduksi dimensi data dengan cara menyatakan variabel asal sebagai kombinasi linear sejumlah faktor, sehingga sejumlah faktor tersebut mampu menjelaskan sebesar mungkin keragaman
keanekaragaman data yang dijelaskan oleh variabel asal. Tujuan dari analisis faktor adalah untuk menggambarkan hubungan-hubungan kovarian antara beberapa variabel yang mendasari tetapi tidak teramati kuantitas random yang disebut faktor. Selanjutnya yaitu analisis cluster hierarchy. Analisis cluster hierarchy memiliki tipe dasar yaitu aglomerasi dari pemecahan. Dalam metode aglomerasi, tiap observasi pada mulanya dianggap sebagai cluster tersendiri, sehingga terdapat cluster sebanyak jumlah observasi. Kemudian dua cluster yang terdekat kesamaannya digabung menjadi satu cluster baru, sehingga jumlah cluster berkurang satu pada setiap tahap. Sebaliknya pada metode pemecahan dimulai dari satu cluster besar yang mengandung seluruh observasi. Selanjutnya observasi-observasi yang paling tidak sama dipisah dan dibentuk cluster-cluster yang lebih kecil. Hal penting dalam metode hierarki adalah bahwa hasil pada tahap sebelumnya selalu bersarang di dalam hasil pada tahap berikutnya, membentuk beberapa metode aglomerasi dalam pembentukan cluster, yaitu yang pertama, pautan tunggal atau single linked. Metode ini didasarkan pada jarak minimum dimulai dengan dua objek yang dipisahkan dengan jarak paling pendek, maka keduanya akan ditempatkan pada cluster pertama, dan seterusnya. Metode ini dikenal pula dengan nama pendekatan tetangga terdekat. Yang kedua yaitu pautan lengkap atau complete linked, disebut juga pendekatan tetangga terjauh. Dasarnya adalah jarak maksimum. Dalam metode ini, seluruh objek dalam suatu klaster dikaitkan satu sama lain pada suatu jarak maksimum. Yang ketiga yaitu pautan rata-rata atau average linked. Dasarnya adalah jarak rata-rata antar observasi. Pengelompokan dimulai dari tengah atau pasangan observasi dengan jarak paling mendekati jarak rata-rata. Yang terakhir yaitu kedelai. Kedelai adalah suatu komoditi pangan utama setelah padi dan jagung. Kebutuhan kedelai di Indonesia sangat besar. Hampir semua masyarakat Indonesia pernah mengkonsumsi makanan berbahan dasar kedelai seperti tahu, tempe, kecap, atau susu kedelai. Dengan besarnya jumlah permintaan kedelai setiap tahunnya, ternyata tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Sebagian besar masih tergantung pada impor. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu waktu dan tempat pelaksanaan. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 dan tempat pelaksanaan penelitian di Prodi Matematika Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Yang kedua yaitu data dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya jurnal-jurnal, buku referensi, dan kepustakaan yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian ini, dan website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur dalam angka tahun 2020. Yang ketiga yaitu variabel penelitian. Ada 5 variabel yaitu X1 luas panen kedelai tiap kabupaten kota, X2 perkembangan produktivitas tiap kabupaten kota, X3 luas area tiap kabupaten kota, X4 yaitu jumlah pupuk urea tiap kabupaten kota, dan X5 jumlah angkatan kerja tiap kabupaten kota. Yang keempat yaitu teknik analisis data. Setelah data terkumpul dan variabel penelitian ditentukan, maka langkah-langkah dalam menganalisis data adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, melakukan analisis statistika deskriptif dengan menggunakan rata-rata, varians minimum dan maksimum pada faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kedelai di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019. Selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan asumsi distribusi multivariat normal pada data faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kedelai di Jawa Timur pada tahun 2019. Yang ketiga yaitu melakukan pengujian asumsi kecukupan data pada variabel yang mempengaruhi produksi kedelai di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019. Yang keempat yaitu melakukan analisis cluster hierarki pada variabel yang mempengaruhi produksi kedelai di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 di setiap kabupaten kota dengan menggunakan metode average linked. Yang kelima yaitu menghitung nilai untuk menentukan analisis terbaik di setiap kabupaten kota di Jawa Timur pada 2019. Pada
yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Dan adapun prosedur penelitiannya yaitu mulai pengumpulan data, statistik deskriptif, analisis faktor, analisis klaster hierarki, dan kesimpulan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Berikut hasil analisis karakteristik pada data faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kedelai di Jawa Timur pada tahun 2019 dengan menggunakan rata-rata, varians minimum, dan maksimum. Dapat diketahui bahwa rata-rata luas panen kedelai di setiap kabupaten kota di Jawa Timur pada tahun 2019 sebesar 7.114 hektar. Dengan nilai varians bisa dilihat dari tabel. Dan untuk luas panen minimum sebesar 16 hektar yang berada di kota Kediri. Selanjutnya yaitu analisis faktor. Berikut hasil analisis faktor yang digunakan untuk mengetahui jumlah faktor yang terbentuk dan beberapa persen faktor tersebut mampu menerangkan keragaman varians pada data faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kedelai di Kabupaten Kota Jawa Timur pada tahun 2019. Di situ menunjukkan bahwa nilai eigenvalue pada data faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kedelai di Jawa Timur pada tahun 2019 yang memiliki nilai lebih dari 1 adalah pada komponen faktor 2. Sehingga pada gambar ini, script plot ini menunjukkan data faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kedelai di Kabupaten Kota Jawa Timur pada tahun 2019. Sehingga didapatkan dua komponen yang memiliki tertinggi. Sehingga dari 5 variabel yang diperoleh tadi dibentuk menjadi 2 faktor yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kedelai di Jawa Timur pada tahun 2019. Berikut ini adalah hasil dari faktor yang terbentuk, yaitu faktor pertama, faktor internal produksi kedelai, yang meliputi luas panen, luas areal, jumlah pupuk urea. Yang kedua, faktor keduanya yaitu faktor eksternal produksi kedelai, yang meliputi perkembangan produktivitas dan jumlah angkatan kerja. Selanjutnya yaitu pengelompokan kabupaten kota di Jawa Timur berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kedelai pada tahun 2019. Berikut adalah hasil dari pengelompokan faktor internal produksi kedelai di kabupaten kota di Jawa Timur dengan metode average linked. Dari situ terlihat bahwa 6 kabupaten atau kota di Jawa Timur yang tidak memiliki data tentang variabel pendukung yang mempengaruhi produksi kedelai di Jawa Timur pada tahun 2019, sehingga jumlah kelompok yang terbentuk pada faktor internal kedelai sebanyak 8 kelompok, dengan 1 kelompok yang terdiri di kabupaten kota yang tidak memiliki data tentang variabel pendukung produksi kedelai di Jawa Timur pada tahun 2019. Sedangkan untuk klasifikasi 7 kelompok kabupaten kota di Jawa Timur yang memiliki faktor-faktor pendukung untuk produksi kedelai atau faktor internal produksi kedelai yaitu kelompok pertama yaitu pada kelompok 1 yaitu Kabupaten Tuban, Gresik, Sidoarjo, Kediri, Malang, Lumajang, Probolinggo, dan Bondowoso. Dikarenakan data batu-batu pada luas area juga ukurannya hampir sama. Dan seterusnya. Yaitu yang selanjutnya yaitu pengelompokan faktor eksternal produksi kedelai di kabupaten kota di Jawa Timur dengan metode average linked. Itu diperoleh hasil seperti ini, yaitu dari gambar ini menunjukkan hasil pengelompokan di kabupaten kota di Jawa Timur tahun 2019 berdasarkan faktor eksternal produksi kedelai. Pengelompokan untuk faktor eksternal produksi kedelai menjadi 9 kelompok dengan 1 kelompok yang terdiri dari kabupaten kota di Jawa Timur yang tidak memiliki data. Dan selanjutnya yaitu penutup. Kesimpulan yang didapatkan yaitu yang pertama, berdasarkan hasil karakteristik data faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kedelai di Jawa Timur, untuk luas panen kedelai pada tahun 2019 masih terdapat kabupaten kota yang masih di bawah rata-rata 6.900 hektar. Pada perkembangan produktivitas, luas area, jumlah pupuk urea, serta jumlah angkatan kerja juga masih di bawah nilai rata-rata dari setiap variabel. Jumlah pupuk
kelompok yang digunakan di setiap kabupaten kota berbeda. Hal ini dikarenakan kondisi tanah yang berbeda. Selanjutnya yaitu yang kedua, pada hasil analisis faktor pada data faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kedelai di Jawa Timur pada tahun 2019, terdapat dua faktor yang terbentuk dari 5 variabel, yaitu faktor internalnya, luas areal, luas panen, dan jumlah pupuk urea, dan faktor eksternalnya perkembangan produktivitas dan angkatan kerja, dengan nilai keragaman faktor sebesar 81,214% dari varians total. Yang ketiga yaitu hasil pengelompokan faktor pertama dan faktor kedua pada data faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kedelai di Jawa Timur pada tahun 2019 yang diperoleh dengan menggunakan metode overhead landscape, di mana terbentuk kelompok yang optimal sebanyak 7 kelompok pada faktor pertama dan 8 kelompok pada faktor kedua. Karena terdapat satu kelompok yang tidak memproduksi kedelai dan tidak ada data yang tersedia pada kabupaten kota tersebut, maka pengelompokan menjadi 7 kelompok pada faktor pertama dan 8 kelompok pada faktor kedua. Kabupaten kota di Jawa Timur yang tidak memiliki data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kedelai di Jawa Timur pada tahun 2019 yaitu Kabupaten Situbondo, Kota Batu, Kota Surabaya, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo. Selanjutnya yaitu saran, perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan menguji validitas dari klaster yang terbentuk. Dengan menggunakan metode-metode pengujian validitas klaster dan penelitian ini dapat dilanjutkan dalam beberapa tahun ke depan agar dapat menambah jumlah data yang digunakan sehingga memperoleh hasil yang lebih baik dan lebih akurat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.